Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1741 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Dan sekarang ini kita sudah ada di kitab Keluaran pasal terakhir, pasal 40 ayat 34 sampai ayat 43. Di bawah perikop, kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Demikian firman Tuhan. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika kemah suci sudah didirikan oleh Musa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama Saudara, Tuhan hadir di kemah suci yang dibuat umatnya. Perhatikan ayat 34. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam konteks firman Tuhan ini, kehadiran Tuhan digambarkan awan kemuliaan. Amin. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Ini menandakan bahwa Tuhan hadir di kemah suci itu. Amin. Konteks perjanjian lama itu, kehadiran Tuhan itu ada di kemah suci dan di tabut Allah. Kehadiran Tuhan di gereja di zaman kasih karunia ini, Matius 18 ayat 20, perhatikan. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di zaman kasih karunia ini, kehadiran Tuhan ada di saat kita mengambil satu keputusan untuk bersekutu dengan Tuhan. Mungkin saudara dengan pasangan saudara, suami dan istri, mendasari persekutuan saudara dengan Tuhan, berkumpul di dalam nama Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah saudara. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selalu saya katakan memberikan motivasi kepada teman-teman yang merintis, yang mengawali pelayanan mereka diawali dengan 1-2 orang. Saya selalu memberikan kata motivasi ini, bahwa kehadiran Tuhan sama
Di saat kita melayani satu orang menjadi dua kan dengan kita, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Sama kehadiran Tuhan di saat ada pelayanan atau gereja besar yang jemaatnya ribuan orang, sama. Kehadiran Tuhan sama, saudara. Amin. Di saat dua orang bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus, dan ribuan orang yang beribadah bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama Tuhan hadir. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan patah semangat, jangan melihat pelayanan itu dari segi jumlah. Yang terpenting adalah di sana kesetiaan kita melayani Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan lihat. Makanya saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa di saat Tuhan datang sama seperti pencuri datang, kita tidak tahu kapan Tuhan datang, saudara. Tapi biarlah di saat Tuhan datang ke dunia ini, Tuhan mendapati kita apa? Setia melakukan apa yang menjadi tugas kita. Haleluya. Saudara, di sana tidak bicara jumlah besar kecil jemaat yang saudara layani, tetapi yang Tuhan lihat adalah kesetiaan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar setia. Amin. Saudara, ada banyak teman-teman mengatakan, wah Pak Pendeta, luar biasa sampai hari ke-1700 melayani firman Tuhan setiap hari. Saya mengatakan apa? Puji Tuhan, saya mau belajar setia. Amin. Dari 2018, saudara, bulan Juni, tepatnya tanggal 20 Juni 2018, kita memulai pelayanan ini, saudara. Saudara, saya mau belajar setia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar setia kepada Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan hadir di dalam setiap persekutuan kita, dalam setiap ibadah kita. Kalau dalam konteks perjanjian lama, memang kehadiran Tuhan ada di kemah suci atau di tabut Allah. Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Amin. Itu artinya, saudara, arti rohaninya sangat dalam. Bahwa Allah yang maha kuasa itu, yang pemilik surga, pencipta alam semesta ini, mau tinggal bersama dengan kita umatnya. Mau hadir di tengah-tengah umatnya, itu luar biasa, saudara. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberikan contoh. Misalnya Bapak Presiden tiba-tiba datang di kota saudara, dan dia mau tinggal di rumah saudara bermalam 1 hari saja. Saya mau tanya sama saudara, senang gak saudara? Senang pastinya, itu satu kebanggaan, betul? Ada satu waktu saudara, Bapak Presiden mau resmikan jalan tol, dan dia mampir di warung kopi sederhana yang dibuat dadakan karena pedagang kopi itu melihat pekerja-pekerja itu kalau siang atau sore hari mereka istirahat tidak ada warung, dan dia buka warung di sana, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Pak Jokowi minum kopi di sana. Dan apa yang terjadi dengan warung itu? Sekarang warungnya, saudara, rame sekali. Luar biasa karena Pak Jokowi pernah minum kopi di warung itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, apalagi kalau Pak Jokowi itu mau tinggal di rumah kita. Setelah Pak Jokowi pulang, saudara, itu menjadi tempat wisata baru, saudara, yang mendapatkan keuntungan buat yang punya rumah, betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kalau Tuhan yang mau tinggal di dalam diri kita? Wah, itu luar biasa, saudara. Kalau sumber berkat ada bersama dengan kita, tinggal di rumah kita, pasti rumah kita diberkati. Amin. Sama seperti Obed Edom itu kan, di mana tabut Allah tinggal 3 bulan di rumahnya, dan rumahnya diberkati Tuhan dengan luar biasa. Sehingga Daud memerintahkan, ambil tabut Allah itu, bawa ke Yerusalem. Karena mereka melihat tabut Allah itu membawa satu berkat yang luar biasa. Karena tabut Allah itu, tadi saya katakan, adalah gambaran kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan mau tinggal di dalam diri kita, oh pasti kita diberkati. Amin.
Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita, ini hal yang luar biasa. Tuhan men-challenge kita, minta apa saja yang kamu minta. Saudara mau punya apa saja, mau punya anak, saudara mau memiliki satu usaha dan sebagainya, firman Tuhan ini jelas, minta apa saja, maka kamu akan menerimanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sumber berkat itu tinggal di dalam kita, kita pasti diberkati. Amin. Haleluya. Firman Tuhan ini katakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Artinya apa, saudara? Perkataan Tuhan tinggal di dalam diri kita. Artinya kita harus selalu membaca firman. Kita harus selalu mendengarkan firman dan melakukan firman Tuhan itu. Di saat kita taat pada firman Tuhan, maka apa yang saudara minta, pegang janji firman Tuhan ini, Tuhan akan memberikan kepadamu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya jangan keras hati, buka hati saudara, supaya apa? Tuhan hadir dalam kehidupan saudara. Maka Tuhan akan lakukan hal-hal yang hebat luar biasa di dalam kehidupan saudara. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, minta apa saja yang kamu kehendaki, apa yang saudara mau. Mungkin anak saudara saat ini sedang jatuh dalam dosa, sedang ada dalam pergumulan saudara. Mari mau tinggal di dalam hadirat Tuhan, sehingga Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Maka setiap apa yang saudara naikkan dalam doa, Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar yang pertama, Tuhan hadir di kemah suci yang dibuat umatnya. Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Dan Tuhan hadir saudara di saat sudah bersekutu. Pasangan saudara, suami istri, kalau mungkin pasangan saudara sudah berangkat, saudara kerja, atau mungkin sudah tidak ada, panggil anakmu, panggil cucumu untuk bersekutu, bersepakat. Di mana kita bersepakat, bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan Tuhan akan dengar semua doa saudara, menjawab tepat pada waktunya. Haleluya. Yang kedua saudara, kehadiran Tuhan itu kudus. Perhatikan ayat 35. Sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kehadiran Tuhan itu kudus. Makanya kita harus jaga hidup kita supaya tetap kudus, saudara. Amin. Bukan kudis, tapi kudus. Ada banyak orang Kristen kudis, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus hidup kudus. Amin. Jauhi dosa persinahan, percabulan. Jangan kotori hidupmu dengan narkoba. Jangan merusak hatimu, hidupmu dengan minuman keras, dengan rokok dan lain sebagainya, saudara. Jangan rusak tubuhmu dengan hidup tidak teratur, saudara. Hidup begadang. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau jaga tubuh kita, karena tubuh kita ini adalah bait Allah yang kudus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau jaga kesehatan kita. Kenapa? Karena tubuh kita ini adalah bait Allah. Mari kita mau jaga hubungan kita dengan Tuhan. Kenapa? Karena tubuh kita ini di mana Tuhan berdiam diri. Karena tubuh kita adalah bait Allah. Makanya kita harus hidup dalam kekudusan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya dosa yang mengotori kehidupan kita, dosa yang mencemari semua kehidupan saudara dan saya. Namun percayalah, ketika kita meminta ampun kepada Tuhan, pada saat itu juga Tuhan mengabulkan doa kita. Tuhan menguduskan kita dari segala salah dosa yang telah kita perbuat. Tuhan kuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Sejak kita meminta ampun kepada Tuhan, mari kita mulai jaga diri kita supaya tetap berkenan di hadapan Tuhan dengan hidup dalam kekudusan. So, perhatikan, ketika awan kemuliaan Tuhan itu memenuhi kemah pertemuan itu, Musa tidak boleh masuk di sana. Kenapa? Karena Allah Maha Kudus sudah tinggal di dalam kemah suci itu. Nggak boleh sembarang orang, saudara. Sedangkan Musa sendiri nggak boleh, saudara, karena kekudusan Allah. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau jaga diri kita supaya tetap kudus di hadapan Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, saudara, kehadiran Tuhan menjadi petunjuk. Lihat ayat 36 sampai ayat 38. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kehadiran Tuhan ini menjadi petunjuk buat bangsa Israel, apakah mereka bergerak maju ataukah mereka berdiam diri membangun kemah untuk beristirahat. Petunjuknya itu ada di kemah pertemuan itu. Di siang hari ada tiang awan, dan di malam hari ada tiang api. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau belajar arti dari tiang awan, tiang api itu, itu luar biasa. Itu bukti kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat Tuhan. Amin. Di siang hari padang gurun itu panas terik, saudara, panas sehingga semua kering kerontang. Tetapi perjalanan umat Israel, saudara, menuju tanah perjanjian, mereka berjalan di tempat teduh. Karena tiang awan itu meneduhkan bangsa pilihan Tuhan Israel berjalan di siang hari di padang gurun itu. Amin. Jadi di malam hari yang gelap gulita, yang dingin itu, saudara, kehadiran Tuhan itu berbentuk api. Untuk apa? Menerangi perjalanan bangsa Israel di malam hari dan menghangatkan mereka di tengah-tengah dinginnya malam, di tengah-tengah padang pasir itu. Amin. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, makanya mereka harus taat, harus tunduk pada pimpinan Tuhan, melihat dan membaca petunjuk Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat awan itu naik, berarti semua harus bergegas, bergerak maju, mengikuti pimpinan Tuhan itu. Ketika pimpinan Tuhan itu berdiam diri, berarti mereka harus beristirahat. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan saya sederhana. Sudahkah saudara meminta petunjuk dari Tuhan? Ada banyak orang yang salah, saudara, sehingga mereka melangkah tanpa meminta petunjuk dari Tuhan. Ketika mereka gagal, mereka salah-salahkan Tuhan. Ketika mereka salah jalan, ketika usaha mereka bangkrut, ketika mereka ditinggalkan, tidak punya apa-apa, mereka mulai berdoa. Tuhan, berkati usaha saya, berkati rencana saya. Padahal apa, saudara? Padahal mereka tidak meminta petunjuk kepada Tuhan terlebih dahulu. Ini menjadi masalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melakukan segala sesuatu, mari kita libatkan Tuhan. Kita minta petunjuk Tuhan. Apakah ini usaha yang kita akan rintis ini adalah kehendak Tuhan? Kalau kehendak Tuhan, biar Tuhan berkati. Kalau tidak, Tuhan tolong. Supaya Tuhan memberikan ide-ide yang lain untuk kita maju, membangun satu usaha dan sebagainya. Amin. Minta petunjuk Tuhan. Ketika saudara dilema, ketika saudara harus memutuskan apakah pasangan saudara ini memang pasangan dari Tuhan atau hawa nafsu saudara, saudara harus minta petunjuk dari Tuhan. Supaya apa? Tidak menyesal, tidak salah nanti di kemudian hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita minta petunjuk Tuhan.
Dari mana saudara mendapatkan petunjuk Tuhan? Dari firman Tuhan. Dari firman Tuhan yang saudara dengar, saudara baca, yang saudara renungkan. Di sana saudara akan menemukan jawaban. Saudara akan menemukan petunjuk dari Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Kami merasakan betul-betul diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini. Dari firman Tuhan ini kami belajar bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Dan kehadiran Tuhan itu kudus. Dan kami belajar supaya kami selalu meminta petunjuk dari Tuhan. Apakah kami bergerak maju ataukah kami berdiam diri? Biarlah Tuhan memberi kami petunjuk. Tuhan berkati semua pendengar, sehingga dimanapun mereka berada, mereka diberkati Tuhan. Mereka dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam rumah tangga, diberkati Tuhan Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang berduka cita Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai hidup mereka. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau didoakan, mau konseling, mau sharing, saudara bisa japri WA saya di 081337491360. Saya bersama hamba Tuhan yang lain akan berdoa buat saudara, karena kami percaya mujizat masih terjadi sampai sekarang ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya minta waktu saudara sebentar. Gereja Tuhan yang Tuhan percayakan untuk saya mengembalakan hari ini sedang mencari dana untuk membeli dan membangun rumah Tuhan. Kami melangkah dengan iman. Kami percaya Tuhan akan menyediakan semuanya bagi kami. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak hatinya dan mau menabur, silakan menabur ke nomor rekening Bank BCA 6485464577 atas nama Yance Fritz Lolong dan Joni Dendeng. Bapak Ibu Saudara yang digerakkan Tuhan untuk menabur untuk panitia pembelian dan pembangunan gereja, harap menyertakan tanda bukti transfer saudara ke WA saya di nomor 081337491360 untuk saya laporkan kepada panitia. Terima kasih saudara yang sudah menabur. Tuhan Yesus memberkati saudara dengan luar biasa. Haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.